warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah manajemen MI atau SD dari kelas D Prodi PGMI semester 3 UIN Sunan Ampel Surabaya. Kami akan membahas apa yang telah didiskusikan mengenai manajemen tenaga pendidik dan kependidikan MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Fitri Turjana dengan NIM terakhir 127 dan teman saya Nurul Hidayah dengan NIM terakhir 133. A. Pengertian manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen adalah ilmu dan seni mengelola proses penggunaan sumber daya manusia yang efektif dan didukung oleh sumber daya lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu management yang dikembangkan dari kata to manage yang berarti mengatur atau mengelola. Sedangkan pendidik berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan melatih tentang akhlak maupun pemahaman. Sedangkan menurut Aristoteles, pendidikan adalah proses melatih manusia untuk mencapai tujuannya dengan mewujudkan seluruh kemampuannya sebagai anggota masyarakat. Sedangkan tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertanggung jawab merencanakan dengan melaksanakan pelayanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Secara umum, pendidikan dan tenaga kependidikan profesional dapat dipahami sebagai orang-orang yang menguasai berbagai ilmu, mampu menyampaikan ilmu sekaligus mengamalkan atau mengimplementasi, mampu mempersiapkan peserta didik memasuki usia dewasa, serta mampu mengembangkan kecerdasan dan kreativitasnya demi kepentingan dirinya sendiri dan masyarakat, serta mampu menjadi panutan dalam membangun peradaban. B. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan MI atau SD. Tujuan khusus dalam manajemen menjadikan sumber daya manusia sulit untuk dikembangkan karena berbeda-beda dan bergantung pada tahap pengembangan masing-masing organisasi. Tujuan pengelolaan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan berbeda dengan tujuan pengelolaan sumber daya manusia dalam konteks dunia usaha. Tujuan pengelolaan dapat dilihat dari beberapa tingkat, yakni yang paling rendah tingkat individu, berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tujuan fungsional, berlanjut kepada tujuan organisasi, dan akhirnya sampai pada tujuan pelayanan masyarakat nasional dan internasional. 1. Tujuan pribadi. Tujuan pribadi adalah membantu sumber daya manusia mencapai tujuan pribadinya. Kedua, tujuan fungsional. Tujuan fungsional pengelolaan sumber daya manusia adalah untuk menjaga kontribusi departemen-departemen dalam organisasi agar sumber daya manusia tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara optimal atau menjamin guru tidak datang terlambat dan guru dapat mempersiapkan diri dengan baik. Selanjutnya ketiga, tujuan organisasi manajemen sumber daya manusia. Tujuan tersebut adalah tujuan yang terkait dengan efektivitas organisasi. Terakhir, tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah untuk memenuhi permintaan dan tantangan yang muncul di masyarakat, sehingga organisasi hal ini diharapkan dapat membawa manfaat publik. C. Ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan kependidikan MI atau SD. Ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan kependidikan terdiri dari perencanaan, perekrutan, pembinaan dan pengembangan, promosi dan mutasi, kompensasi dan penghargaan, serta pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama yaitu perencanaan. Salah satu alasan utama mengapa perencanaan adalah fungsi mekanisme pengelolaan yang pertama karena perencanaan langkah konkret diambil untuk mencapai hal objektif. Yang kedua yaitu perekrutan. Mendapatkan tenaga pendidik yang berkualitas juga tergantung pada proses rekrutmennya. Semakin efektif proses rekrutmen, maka semakin besar pula peluang untuk merekrut individu-individu yang berkualitas. Yang ketiga yaitu pembinaan dan pengembangan.
Pengembangan ditujukan sebagai untuk menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan agar memegang tanggung jawab atas suatu jabatan atau pekerjaan di masa depan. Yang keempat, yaitu promosi dan mutasi. Promosi dan mutasi ditujukan bagi tenaga pendidik yang kinerjanya baik maupun yang kinerjanya menurun. Promosi dicapai bila seorang pendidik mencapai hasil yang baik dengan meningkatkan kedudukannya di sekolah. Sedangkan mutasi dilakukan kepada guru yang memiliki penurunan dan kenaikan pangkat dalam kerjanya. Yang kelima, yaitu kompensasi dan penghargaan. Diidentifikasikan sebagai tanda balas jasa yang telah diberikan sekolah kepada guru maupun tenaga kependidikan yang mencapai hasil memuaskan. Dan yang terakhir atau yang keenam, yaitu pemberhentian, disebut sebagai cara sekolah mengakhiri guru dan tenaga kependidikan agar tidak terlibat dalam kegiatan sekolah maupun urusan sekolah. Pemberhentian dilakukan terhadap guru dan tenaga kependidikan karena beberapa alasan seperti telah berakhirnya kontrak kerja dengan pihak sekolah. D. Pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, MI atau SD. Guru merupakan komponen utama pendidikan baik di tingkat institusi maupun edukatif. Kehadiran seorang guru di dalam menjalankan tugas sebagai pelatih berperan penting dalam manajemen proses pelatihan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah sebuah evaluasi guru yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Sedikit demi sedikit akan terus meningkatkan profesionalisme. Tinjauan rinci tentang dua kegiatan yang relevan sebagai berikut. Pertama, mengikuti latihan fungsional. Pelatihan fungsional guru merupakan kegiatan internal guru yang berpartisipasi dalam pelatihan yang ditargetkan untuk meningkatkan keterampilan profesional guru yang bersangkutan selama periode waktu tertentu. Kedua, mengikuti kegiatan kolektif guru. Mengikuti kegiatan kolektif guru adalah pembelajaran internal berpartisipasi dalam pertemuan atau kegiatan ilmiah guru untuk mewujudkan tujuan mereka bersama dalam meningkatkan keterampilan profesional guru yang bersangkutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB adalah suatu tempat dalam mewadai guru pengembangan potensi yang nantinya diberikan sebuah pengalaman yang berarti bagi para guru. PKB menawarkan pengalaman praktis yang berkelanjutan sebagai jalur utama membawa perubahan dalam hubungan siswa. Menjadi seorang pendidik tidak boleh diasumsikan untuk tidak lanjut belajar, karena menjadi seorang pendidik selalu berarti pembelajaran yang mendalam kerangka kerja untuk pengembangan keterampilan yang ada. Cukup hanya itu saja yang dapat kami sampaikan tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.